fungsi evaluasi itu melihat elemennya. Apa fungsi daripada evaluasi itu? Kalau saya mengatakan evaluasi itu jangan dijadikan sebagai untuk mencari-cari kesalahan, tapi betul-betul untuk menilai sampai di mana korelasi daripada perencanaan dengan pelaksanaan yang dilakukan. Apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan hasil penilaian, ya perbaiki. Tapi jangan mencari-cari kesalahan. Kemudian dilihat secara fungsional, fungsional activity. Evaluasi kebijakan memiliki 3 elemen, yaitu hasil atau dampak. Kemudian program dan proyek yang pertimbangannya tidak terlepas dari pengaruh ideologi, kepentingan pribadi, dan faktor-faktor lain. Seperti kita misalnya, setiap kebijakan yang ditetapkan itu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di atasnya. Nanti akan Bapak sampaikan secara bertingkat, ada tingkatan-tingkatan kebijakan itu. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, sampai kepada peraturan kepala desa atau keputusan desa. Kemudian dilihat dari posisinya sebagai sebuah proses. Evaluasi kebijakan memiliki unsur biaya, cost, ya, manfaatnya, benefit, dan program. Dipandang dari 3 segi sistem, evaluasi kebijakan terdiri atas 2 elemen, yaitu evaluasi sebagai sistem itu sendiri dan hasil atau outcome. Oleh karenanya, seperti yang sering kita sampaikan, setiap kebijakan yang ditetapkan pasti membutuhkan biaya. Apa kebijakan-kebijakan itu? Misalnya, ketika pemerintah Kota Medan menetapkan program atau perda tentang penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini pasti dibutuhkan biaya. Misalnya seperti apa? Bagaimana cara alokasi bantuan yang akan disalurkan kepada keluarga miskin? Berarti di situ harus disediakan anggarannya. Jangan sampai cuma hanya ia mengucapkan tapi tidak dijalankan. Bagaimanapun, suatu program atau kebijakan yang ditetapkan itu, apabila tidak dilaksanakan, itu akan percuma. Nah, dalam perumusan kebijakan. Sebelum kita masuk ke sini, ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Aktor. Kalau dulu istilahnya kita sebut stakeholders, kan gitu. Sekarang aktor politik. Siapa aktor-aktornya di situ? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bisa nanti kita sambil berdiskusi. Perumusan kebijakan publik sangat dipengaruhi kemampuan para aktor yang terlibat di dalamnya. Aktor mempunyai posisi yang sangat strategis, bersama-sama dengan faktor kelembagaan atau institusi kebijakan yang menaunginya. Sambil lihat di bab 2. Sambil lihat di bab 2 bukunya. Aktor. Misalnya kalaulah di tingkat Kota Medan. Siapa aktor-aktornya? Misalnya dalam hal untuk menangani masalah kemiskinan. Otomatis seorang wali kota tidak bisa melepaskan diri dari situ. Karena wali kota itu atau kepala daerah itu termasuk presiden, dia itu sebagai administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan, dan administrator pemerintahan. Terkait dengan administrator kemasyarakatan, maka menjadi tanggung jawab seorang kepala daerah itu untuk mengentaskan, termasuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Kalau ada orang miskin di daerahnya berarti
Yang pertama disalahkan itu adalah kepala daerahnya. Kenapa? Sesuai dengan julukannya sebagai administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan, dan administrator pemerintahan. Nah, dalam penanggulangan kemiskinan ini, di sini ada aktor-aktornya, aktor politik atau aktor institusi, atau mungkin di sini ada nanti aktor-aktor pribadi. Ataupun kita menyebutnya aktor-aktornya siapa? Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah tentu akan menjadi pihak yang lebih berwenang. Kenapa? Dia yang memiliki anggaran untuk mengentaskan itu. Kalau masyarakat seperti kita ini, kita hanya menyampaikan saran. Kemudian swasta termasuk NGO, Non-Government Organization atau LSM. Nah, mereka-mereka ini nantinya di sini akan terlibat untuk mengentaskan masalah ini. Peranan mereka sangat penting. Oleh karenanya, ketika ada program untuk melakukan kemiskinan, ada program untuk mengentaskan kemiskinan, ketiga pihak ini harus dilibatkan. Kemudian aktor institusinya siapa saja? Misalnya, termasuklah di situ Dinas Sosial, kemudian Setda Kota Medan, Satpol PP, kemudian pihak kepolisian. Mereka harus dilibatkan untuk menangani ini. Karena dalam prakteknya, terkait dengan kemiskinan ini, ada yang mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan melalui pengemisan, kan begitu. Tapi ini terus terjadi secara terulang gitu. Nah, untuk mengatasi ini, maka keterlibatan mereka harus dilihat sejauh mana mereka. Bahkan ada mereka ini yang tidak mau keluar dari kemiskinannya. Ataupun kadang-kadang ada yang mengorganisirnya gitu. Memfuksikan diri mereka menjadi seorang pengemis dan menjadi orang miskin. Kemudian, interaksi antar dalam kelembagaan inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas. Jadi, interaksi antara aktor-aktor yang tadi, misalnya kalau Bapak mengatakan aktor institusi, aktor non-institusi, ataupun aktor-aktor yang ada di balik layar harus membina, melakukan interaksi. Cobalah kita ambil contoh misalnya dalam kajian yang berbeda. Pemerintah sudah lama sekali, bahkan sudah lebih 10 tahun, memprogramkan pembangunan, menjadikan Danau Toba menjadi geopark. Kenapa begitu sulitnya untuk menjadikan kawasan Danau Toba itu sebagai geopark? Tentu di sini ada keterlibatan aktor. Ada kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin masyarakat setempat menolaknya nanti kalau ini nanti dijadikan geopark. Saya tidak lagi bisa berusaha. Misalnya orang-orang yang melakukan kegiatan membuat keramba di Danau Toba itu. Makanya mereka menolak. Kemudian bisa saja aktor yang ada di luar institusi. Orang-orang penting yang berasal dari Danau Toba atau kawasan itu, tapi mereka berada di Jakarta yang dapat mempengaruhi kebijakan. Atau mungkin ada juga di dalam lembaga institusi yang terkait dengan itu tidak memiliki kemauan untuk melakukan itu. Oleh karena di sini perlu dilakukan interaksi antar berbagai aktor sehingga kebijakan itu dapat ditetapkan. Berikutnya,
Para aktor dapat terdiri dari aktor individu, seperti yang tadi Bapak kemukakan, maupun kelompok yang turut serta dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang kebijakan. Kalau dikatakan tentang aktor individu ini, apa kira-kira siapa ini ya aktor individu ini ya? Coba Kak Darman dulu, Kak Darman. Halo Kak Darman. Ya, saya Pak. Oke. Kalau menurut kamu kira-kira siapa ini aktor individu ini ya? Anda bisa nampak slide-nya itu Kak Darman? Halo. Ya Pak. Bisa lihat slide? Bisa Pak. Oke. Ini kan di slide tergambar. Para aktor dapat terdiri dari aktor individu maupun kelompok yang turut serta dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang kebijakan publik. Coba Bapak minta kamu, kau sebutkan misalnya kebijakan apa yang ditetapkan pemerintah dan peran daripada aktor individu. Ya. Aktor individu itu badan-badan yang berwenang itu Pak, yang membuat kebijakan. Jadi dibilang, aduh, tahu juga kok. Nggak usah takut-takut, kita di ruang kuliahnya ini. Iya Pak, lagi berpikir juga Pak. Oh, karena pikir itu pelita hati juga itu Kak Darman ya. Iya Pak. Terus. Kurang tahu juga Pak. Gimana ya? Kurang tahu juga sih Pak. Ya, sulit mengucapkannya gitu. Coba sebutkan dulu kawanmu entah yang mana. Coba bantu saya untuk mendeskripsikannya bilang. Coba sebutkan namanya siapa. Yang cewek pun boleh. Siapa ya? Oke teman tolong bantu Sebutkan mendeskripsi. namanya. Dia Jayanti. Dea Jayanti, silakan Dea. Ini jauh dia nih di Kalimantan dia ini. Udah pulang ke Medan, Pak. Oh, udah pulang ke Medan ya? Oke, Iya, silakan Dea. Menurut yang dia ketahui ya Pak, dia belum tahu ini benar apa enggaknya. Kalau aktor individu itu adalah diri kita sendiri, maupun aktor dalam kelompok ini adalah organisasi Pak. Jadi seperti pertanyaan Bapak tadi, kebijakan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, terus peran aktor individu ini apa dalam kebijakan itu. Pemerintah itu kan menetapkan kebijakan Pak, tidak semuanya bisa diikuti oleh masyarakat dan tidak semua masyarakat bisa menerima itu kan Pak. Tapi berdasarkan kebijakan yang dibuat itu adalah mayoritas yang diperlukan. Makanya kebijakan itu terjadi, sehingga aktor-aktor individu ini seperti selaku masyarakat gitu Pak memerlukan kebijakan itu Pak. Makanya para aktor ini terdiri dari aktor individu maupun kelompok Pak. Kelompok itu lebih ke organisasinya Pak. Oke. Udah mengarah yang disampaikan dia. Bapak tinggal menambahkan sedikit, misalnya supaya lebih mudah kita pahami. Bapak sebutkan aja lah misalnya. Kebijakan di bidang apa? Kita contohkan di bidang lingkungan hidup. Ketika ada pemerintah menetapkan kebijakan untuk memelihara dan mengurangi pembalakan liar, tentu di sini harus dilibatkan orang-orang yang melakukan aktivitas di bidang tersebut. Aktor individu misalnya. Siapa aktor individu ini? Mungkin yang memiliki mereka ini
pengaruh atau kegiatan di bidang itu. Kalau di Sumatera Utara misalnya seperti dulu DL Sitorus kan gitu, atau Adeline Lin, dia aktor individu dia. Bisa saja dia, saya tidak mau katanya menolak dia. Kemudian aktor-aktor kelompoknya, bisa saja nanti orang-orang yang terlibat dalam LSM di bidang lingkungan hidup. Kalau aktor institusinya sudah jelas pemerintah, melalui misalnya Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, aktor individu yang tadi harus dilibatkan dalam kegiatan itu, sehingga kebijakan itu mudah untuk dijalankan. Dan ketika menetapkan kebijakan itu, suara-suara mereka juga bisa untuk diserap menjadi poin-poin yang dapat dijadikan aturan untuk kebijakan ke depannya. Misalnya juga seperti Prabowo, itu kan kalau di kawasan Kalimantan kan itu HGU-nya kan luas itu. Sampai puluhan ribu hektar itu. Jadi ketika untuk melakukan di sana misalnya supaya untuk mengurangi pembalakan liar ataupun illegal lodging, mereka harus dilibatkan. Nah, demikian juga misalnya, kan banyak kebijakan-kebijakan ini. Ada misalnya tentang di bidang premanisme. Aktor-aktor individunya siapa? Ya berarti orang-orang itu yang mengelola itu, yang menjadi pemain-pemain premanisme. Jadi ketika untuk melakukan pemberantasan, pengentasan di bidang premanisme, ikutkan mereka. Kelompoknya ya udah jelas. Bisa saja nanti kelompoknya ini melalui ormas-ormas itu, OKP-OKP-nya itu. Kalau dari pemerintah, jelas dia kan berarti Dirjen Kemenlisman, apa namanya itu? Dinas ya yang menangani tentang itulah Linmas dan apa namanya? Kesbang Linmas. Kesatuan Bangsa dan yang menangani tentang ormas-ormas ini. Jadi intinya di situ, kadang-kadang sulitnya. Mengapa sulit? Untuk melakukan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan itu, ada penolakan-penolakan aktor di situ, baik aktor individu maupun aktor kelompok. Ada kalanya aktor individu ini, dia bisa mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitar itu. Kenapa? Dia punya uang. Dia punya kekuatan. Nah, jadi apabila kalian nanti menjadi pengambil kebijakan, jangan lupa memperhatikan itu. Ketika untuk mengambil keputusan, ketika untuk menetapkan kebijakan. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Para aktor dalam kaitannya dengan kebijakan publik selalu terkait dengan pelaku dan penentu terhadap suatu kebijakan yang berinteraksi dan melakukan interrelasi di dalam setiap tahapan proses kebijakan publik. Tahapan proses kebijakan publik itu kan udah kita kemukakan. Jangan lupa lagi, apa tahapannya? Ada sarjana mengatakan tahap agenda, tahap formulasi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Itu udah luar kepala nanti semuanya itu ya. Berikut. Nah, di sini misalnya, ketika pemerintah, itu masih tetap kalian terus ikutin di bab 2 itu ya. Karena di sini kan PowerPoint-nya ada singkat-singkatannya aja di sini. Bab 2 kalian ikuti. Ketika pemerintah, kalau dikatakan pemerintah berarti Presiden dan DPR ya, menyetujui misalnya tentang kenaikan pajak, kenaikan harga BBM, atau perubahan anggaran, maka yang bekerja untuk melakukan perubahan tersebut adalah birokrasi atau institusi terkait. Yang mana yang menjadi aktor dalam hal ini adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif.
Kemudian ruang lingkup berlakunya berarti adalah seluruh Indonesia. Tujuan yang diinginkan pemerintah dengan perubahan ini tentunya harus bernuansa kepada kepentingan negara dan rakyat. Tapi jangan kepada kepentingan golongan tertentu atau partai tertentu. Apabila itu terjadi, itu sangat mencelakakan, sangat mencederai keinginan daripada rakyat. Interaksi aktor. Wujud pelaksanaan pemerintahan, kita ambil di daerah ya, wujud pelaksanaan pemerintahan daerah ditekankan pada kabupaten kota. Karena memang disebutkan bahwa titik fokus pelaksanaan otonomi daerah itu adalah berada di daerah kabupaten dan kota. Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Itu udah lama dia tuh. Tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan pemerintahan mengarah kepada konsep desentralisasi. Desentralisasi. Menurut kamu apa itu desentralisasi itu? Coba siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Apa itu desentralisasi? Dea, Pak. Silakan Dea. Desentralisasi itu merupakan penyerahan kekuasaan, Pak, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah gitu, Pak. Oke, benar. Desentralisasi itu pada dasarnya adalah penyerahan ataupun pelimpahan daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya atau untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Siapa yang menyerahkan itu? Ya presiden. Siapa yang menerima limpahan wewenang itu? Kalau di tingkat provinsi, ya gubernur. Kalau di tingkat kabupaten kota, ya bupati atau wali kota. Ya betul, dia. Nah, jadi itu harus diserahkan sesuai dengan konsep otonomi daerah. Kemudian, hal ini tentu saja sesuai dengan tuntutan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan good governance. Bukan lagi government, tapi nance gitu. Dalam rumusan sederhana dapat dikatakan, good governance merupakan paradigma baru manajemen pembangunan yang dilakukan melalui sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha dengan cara memberdayakan masyarakat, pengembangan institusi yang sehat, menunjang sistem produksi yang efisien melalui perubahan terencana. Karena bagaimanapun tidak bisa kita hindari. Sesuai dengan cita-cita reformasi yang disampaikan pada tahun 1998, salah satu cita-cita atau aspek reformasi yang dituntut itu adalah wujudkan pemerintahan daerah. Sudahkah dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan daerah itu? Sudah. Hasilnya bagaimana? Hasilnya yang belum maksimal. Contoh sudah diwujudkan seperti ini. Pada dasarnya dengan desentralisasi ini adalah untuk mempersingkat pelayanannya ini. Jangan semuanya pelayanan itu ke pemerintah pusat. Kemudian yang tadi seperti katakan Dea, diberikanlah kepada daerah untuk mengurus atau mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk perizinan-perizinan. Dalam konsep desentralisasi atau otonomi daerah ini, di sini nantinya daerah yang bersangkutan juga dapat mengusahakan atau menggali sumber keuangannya sendiri. Namun demikian harus kita tetap memperhatikan aturan-aturan berupa perda yang ditetapkan oleh daerah yang bersangkutan tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di atasnya, seperti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
atau undang-undang dasar. Begitu dia. Intinya, good governance ini dimaksudkan di sini supaya dapat terjadi atau sinergi antara pemerintah atau institusi, kemudian masyarakat, dan dunia usaha, sehingga dapat meningkatkan kemampuan daripada daerah yang bersangkutan untuk mengelola sumber-sumber keuangannya dalam rangka membiayai kepentingan daerah yang bersangkutan. Pemerintah pusat tetap memberikan subsidi ataupun anggaran kepada daerah yang dituangkan di dalam APBD. Tapi daerah juga berhak untuk menggali sumber keuangannya. Sehingga keberlangsungan pembangunan di daerah yang bersangkutan dapat berjalan sedemikian rupa. Oke, kemudian konsep good governance seperti dikemukakan di atas lebih mementingkan tindakan bersama. Ya, jangan untuk hanya kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Karena apabila mementingkan kepentingan golongan atau orang-orang tertentu, disinilah kadang-kadang yang terjadi. Seperti kasus-kasus yang kita lihat OTT oleh KPK. Misalnya seperti baru-baru ini yang di Palembang. Oleh gubernur masa jabatan sebelumnya, yaitu membina kerjasama dengan pihak perkebunan. Tapi sebagian besar keuntungannya masuk ke rekening pribadi, kan begitu. Kalau itu yang terjadi, maka alamatlah nantinya akan dapat membawa yang bersangkutan ke meja pengadilan. Lalu, dalam hal ini, keinginan pemerintah untuk memonopoli proses kebijakan dan memaksakan berlakunya kebijakan tersebut harus ditinggalkan dan diarahkan kepada proses kebijakan yang lebih inklusif, demokratis, dan partisipatif. Jadi siapapun bisa memberikan pendapatnya, kemudian siapapun bisa dan boleh berpartisipasi dalam hal tersebut, intinya dalam kerangka memajukan daerah yang bersangkutan. Masing-masing aktor kebijakan harus berinteraksi dan saling memberikan pengaruh atau mutual inklusif. Tadi udah Bapak singgung. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di situ dijelaskan tingkatan-tingkatan dan titik berat otonomi daerah berada pada kabupaten kota. Kemudian dalam rangka interaksi, proses kebijakan dilandasi oleh aspirasi dan pemenuhan kepentingan serta kebutuhan masyarakat daerah yang kemudian diformulasi dan dilaksanakan serta diawasi oleh pemerintah daerah dan DPRD. Di daerah juga terdapat sebagai pelaksana, pengawas, dan juga sebagai kekuatan yang memiliki di bidang hukum. Kalau mengacu kepada teori yang dikemukakan Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif di daerah sebagai pelaksana undang-undang atau perda berada di tangan gubernur. Legislatif berada di tangan DPRD provinsi. Yudikatif berada di tangan pengadilan tinggi. Kalau di tingkat kabupaten, kota, wali kota, bupati sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. DPRD kabupaten kota sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan pengadilan negeri sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Ketiga konsep ini harus dapat berjalan seirama dan sejalan sesuai dengan fungsinya. Kalau saya membandingkan
Ada kearifan lokal di Sumatera Utara yang namanya Dalihan Natolu. Dalihan Natolu. Coba saya lihat dulu yang ada marganya di sini. Siapa tahu dia tidak tahu Dalihan Natolu lagi. Oke, Meilan Cynthia Nainggolan. Meilan Cynthia Nainggolan. Ya, Pak. Kau pernah dengar istilah Dalihan Natolu? Pernah, Pak. Apa itu? Coba jelaskan dulu sama si Marcelino Jevana, sama si Dea semuanya. Dalihan Natolu itu. Yang pernah saya dengar, Pak, Dalihan Natolu itu, Pak, kayak filosofis kulturan masyarakat budaya Batak. Artinya dulu bahasa Indonesia, apa artinya? Kayak mana ya, Pak? Hubungan-hubungan gitu, Pak, kerabat darah atau hubungan kelompok orang Batak. Itu sih, Pak, yang pernah saya dengar, Pak. Oke, Meilan, itu modal kita sebagai orang ilmu sosial, administrasi, itu berbicara harus lugas. Kau jangan takut-takut berbicara ya. Sama Pak Indra harus lugas bicaranya itu, tegas. Coba misalnya kau lihat, kadang-kadang Ruhut Sitompul, kadang-kadang bohong pun dia yang bicara itu, orang percaya. Kenapa? Dia percaya diri. Kau harus bisa merubahnya. Ya Meilan ya? Ya, Pak. Oke, coba tunjuk yang lain. Yang ada marganya kau lihat, yang bisa membantumu. Oh ini, Muhammad Rizky Tamimi Siregar. Ya, Muhammad Rizky Tamimi Siregar. Iya, Pak. Oh, kau dari mana asalnya Muhammad Tamimi Siregar? Dari Spiro, Pak. Wah, kau coba buka dulu videomu dulu, kameranya. Bentar ya, Pak. Masih lama enggak? Biar kami pergi dulu. Udah? Di mana kau di Sipiro? Udah lupa, Pak. Soalnya terakhir kemarin udah lama kali, Pak. Udah lupa kau di mana di Sipiro, tapi kau bilang kau orang Sipiro. Macam mana ya kau ini? Iya, tapi jarang ke sana, Pak. Pernah kau mendengar, masih bisa kau bahasa Sipiro? Enggak, Pak. Oh, berarti payah kau menjelaskan itu kalau gitu. Pernah kau mendengar Dalihan Natolu? Sekilas dengar sih pernah, Pak. Dari Kamu Natolu. ketahui. Itu kayak filosofi hubungan masyarakat gitu, kayak persaudaraan, perkawinan antara masyarakat Batak gitu, Pak. Oke, siapa di sini yang masih lekat dengan apa ya? Mulia Siregar? Mulia Siregar? Ya, Pak. Kau orang mana? Orang Sibolga, Pak. Kau masih bisa bahasa Siregar? Hah? Masih bisa kau bahasa Siregar gitu? Kurang bahasa Siregar. Masih bisa kau bahasa Batak gitu? Kalau bahasa Batak bisa, Pak. Oke, pernah kau dengar Dalihan Natolu? Pernah, Pak. Apa yang kau tahu tentang Dalihan Natolu? Kurang tahu, Pak. Aduh, so Pak, ini satu lagi lah. Putri Mayasari Sitorus.
Putri Mayasari Sitorus. Halo Putri. Semuanya harus stay di samping laptop ataupun handphonenya, jangan kemana-mana. Kalau begini kau tidak dengar suara Bapak, berarti kau entah di mana-mana ini Putri. Mayasari Sitorus. Oke, berarti kau tidak ada di grup ini kalau gitu Putri. Nah, begini. Ini salah satu kita ambil sebagai kearifan lokal, contoh kearifan lokal dalam perkuliahan kita ini. Dalihan Natolu, dalam bahasa Indonesianya, tungku bertiang tiga. Tungku itu tiga dia kakinya. Berada dalam keseimbangan. Sehingga wadah yang ada di atasnya dapat duduk secara sempurna. Kalau Bapak mengkiaskannya ke dalam teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Inilah dia. Di sini di dalam kerangka Dalihan Natolu, terdiri dari kalau dalam bahasa Mandailingnya, Kahanggi, Mora, Anak Boru. Ini mereka memiliki kedudukan yang sama. Di dalam adat Batak, termasuk Mandailing, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Misalnya, ada yang berbentuk kegembiraan. Dalam bahasa Bataknya disebut Siriawon. Kemudian ada yang berbentuk dalam kesedihan. Dalam bahasa Bataknya disebut Siluluton. Siriawon ini contohnya menyelenggarakan pesta perkawinan. Kemudian masuk rumah baru. Yang ketiga misalnya ada anak yang lahir. Untuk menghadapi pekerjaan seperti ini dibutuhkan biaya. Namanya pesta. Jadi untuk biaya di pesta ini, biasanya ini akan ditanggulangi secara bersama-sama dari klan Dalihan Natolu yang tadi. Nah, demikian juga misalnya dalam konteks pekerjaan berupa Siluluton yang meninggal, karena sudah menjadi suatu kebiasaan ataupun adat, biasanya dilakukan pesta. Kalaupun tidak pesta, misalnya dalam setelah 3 hari, ada memberikan penganan-penganan kepada orang-orang tertentu yang datang. Dibutuhkan biaya. Untuk menanggulangi ini biasanya akan dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan partisipasi dari masing-masing pihak yang tadi, Kahanggi, Mora, dan Anak Boru itu. Dengan cara seperti ini, maka pekerjaan yang harusnya berat dipikul apabila secara sendiri, maka akan terasa lebih ringan. Seperti pepatah mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dalam konteks trias politika, di situ dia. Presiden sebagai menjalankan undang-undang, DPR sebagai pembuat undang-undang, dan Mahkamah Agung sebagai penguji atau pengawas undang-undang. Terdapat keseimbangannya. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Dinamika ini juga terlihat dalam bentuk interaksi antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai wujud dari fungsi mengatur, yaitu policy formulation, dan fungsi mengurus, policy implementation, yang dimiliki oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Jadi seperti tadi Bapak katakan itu, gubernur sebagai pelaksana,
Kemudian DPRD sebagai pembuat undang-undang. Kalau di daerah tentu namanya bukan undang-undang, tapi adalah perda. Nah, kemudian tingkatan kebijakan publik. Tingkatan kebijakan publik, produk hukum, peraturan, dan sejenisnya ditetapkan untuk menjadi acuan bagi manusia atau masyarakat hidup bersama dengan manusia lainnya. Satu hal yang pasti bahwa kebebasan seseorang dibatasi karena orang lain juga memiliki kebebasan. Perlu kita ingat bahwa di Indonesia ataupun mungkin di negara-negara yang menganut demokrasi, ada diberlakukan hak asasi manusia. Secara pengertian, hak asasi itu adalah hak dasar, hak hidup, hak yang fundamental yang dimiliki oleh manusia yang dibawanya sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Jadi, seseorang itu memiliki hak asasi, orang lain juga memiliki hak asasi. Oleh karenanya, hak asasimu dibatasi karena hak asasi orang lain ada. Jangan misalnya ada mengatakan, dia mau punya motor baru, dibereng-berengnya suara mesinnya pada malam hari. Ini hak asasi manusia saya dong, katanya. Atau menonton televisi dia sebesar-besarnya suaranya dia buat. Padahal rumahnya rumah kopel gitu. Jangan dikatakan, ini hak asasi saya dong, nonton televisi saya, katanya. Tapi juga harus tahu, orang lain juga memiliki hak asasi untuk beristirahat. Jadi hak asasimu dibatasi karena orang lain juga memiliki hak asasi. Bolehkah hak asasi seseorang itu dicabut? Bolehkah hak asasi seseorang itu dicabut? Nah, perlu Bapak sampaikan, hak asasi ini misalnya terdiri dari hak hidup, hak politik, hak ekonomi, hak sosial culture right. Bolehkah hak asasi manusia itu dibatasi? Misalnya, hak hidupnya bolehkah dicabut? Boleh, Pak. Coba Natasha dulu. Natasha Auriela. Natasha. Sekali lagi, Natasha. Ini tidak ada orangnya ini Mahwari. Berikutnya, Regen Kusuma. Regen Kusuma. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Regen, bolehkah hak asasi seorang itu dicabut? Misalnya, hak politik atau hak hidupnya, bolehkah dicabut? Boleh, Pak. Oh, boleh. Silakan jelaskan seperti apa bolehnya Regen Kusuma. Kalau menurut saya, Pak, boleh karena misalnya seseorang itu melanggar peraturan yang sudah ada atau ya peraturan yang sudah ada makanya dicabut, Pak. Itulah. Bisa diberikan contoh konkretnya, Regen? Misalnya dalam suatu kelompok nih, Pak, ada seseorang, Pak, yang melanggar peraturan yang sudah dibuat di dalam kelompok itu. Jadi orang itu berhak, Pak, haknya dicabut, Pak. Oke, kalau Bapak udah bisa Bapak tangkapnya yang kau kemukakan itu, Regen. Tapi kita cari dulu yang lebih spesifiknya ya. Coba tunjuk namanya berikutnya, Regen. Yang bisa memperdalam jawabanmu. Jawabannya udah benar, tapi masih belum mengakar gitu. Sebutkan namanya. Muhari Akbar, Pak. Siapa? Muhari Akbar. Oh, berarti ketua kelas disebutkannya. Muhari. Ya, Pak. Tadi Silakan Muhari. Regen tadi memberikan kepercayaan untuk menjawab pertanyaan Bapak. bisa diulangi, Pak? Pertanyaannya, bolehkah hak asasi manusia seseorang itu dicabut?
Oh, sebenarnya boleh Pak. Dalam contoh Oh, kasusnya seperti ini ya Pak. oke. Sebuah anak klub motor. Mereka kan pasti punya organisasi dan peraturan-peraturan mereka. Jadi biasanya tuh pasti ada salah satu member atau anggotanya yang bermasalah. Si ketua ini bisa berhak untuk bisa mencabut gelar keanggotaan tersebut. Jadi menurut saya seperti itu, Pak. Oke. Sebenarnya kalau geng motor itu pun tidak usah dicabut anggotanya, organisasinya itu tidak legal itu, Muhari. Bisa dicabut. Mungkin maksud Muhari seperti ini. Bolehkah, pertanyaan Bapak tadi, bolehkah hak asasi manusia seseorang itu dicabut? Tadi udah Bapak kemukakan. Jenis-jenis hak asasi itu misalnya hak hidup. Boleh. Apabila dia melakukan tindakan pidana. Misalnya dia melakukan tindakan pidana atau mencuri. Kemudian dia ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan dimasukkan ke penjara. Dengan dimasukkannya ke penjara, berarti hak hidupnya itu sudah dibatasi. Dicabut haknya. Karena pada dasarnya kalau setiap orang kan boleh dia bebas. Tapi karena dia melakukan pidana, dicabut haknya. Bahkan yang lebih keji, bisa lagi. Nyawanya pun bisa dicabut. Dengan melalui hukuman tembak. Di Indonesia masih berlaku. Kemudian hak politik. Bolehkah hak politik seseorang itu dicabut? Boleh. Karena sudah ada ketentuannya. Misalnya bagi pelaku korupsi, tidak boleh mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah ataupun anggota legislatif. Berarti dicabut hak politiknya. Karena pada dasarnya kan hak politik, hak untuk memilih atau dipilih, itu hak asasi. Tapi karena dia ada melakukan tindakan-tindakan pidana, boleh hak asasinya dicabut. Intinya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Hak asasi seseorang itu tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia yang lain. Oleh karenanya, hak asasimu dibatasi karena Bapak juga memiliki hak asasi. Sama halnya kita dengan di kelas ini. Sewaktu kita menyampaikan kontrak perkuliahan, sudah kita kemukakan. Baik luring maupun daring. Keterlambatan misalnya seperti 20 menit. Berarti kan kebebasanmu sudah dibatasi itu. Kenapa? Karena kamu masuk menjadi mahasiswa di kelas Pak Indra gini. Hak asasi Bapak juga dibatasi. Harusnya kalau tidak masuk di kelas ini, Bapak udah bisa melakukan pekerjaan yang lain. Tapi karena sudah komitmen, Bapak menyatakan dengan kepada dekan atau WD1, saya siap untuk mengasuh mata kuliah ini pada hari Kamis dengan tim teaching. Berarti hak asasi saya dibatasi. Nah, begitu dia contoh yang lebih mudahnya. Ya Muhari sama Regen ya. Kemudian untuk mengikat seseorang akan tidak berbuat atau bertindak semena-mena terhadap orang lain, maka dibutuhkan aturan hukum yang merupakan produk kebijakan. Nah, untuk mengikat seseorang itu dengan aturan-aturan yang kita kemukakan tadi, maka perlu ada aturan-aturan hukum. Aturan itu ya berarti harus disahkan gitu. Kalau kita ya komitmen kan gitu. Kemudian, kebijakan publik memiliki tingkatan. Jadi kebijakan publik hanya akan mengikat orang-orang yang ada dalam ruang lingkup penerapannya. Misalnya seperti yang tadi yang Bapak kemukakan. Aturan ini tentu hanya berlaku untuk mata kuliah kita aja. Kalau dosen yang lain, ya tidak berlaku dong. Demikian juga, peraturan daerah yang ditetapkan oleh Kota Medan hanya berlaku di Kota Medan. Tidak berlaku di Deli Serdang. Demikian juga, undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia hanya berlaku di Indonesia, tidak berlaku di Singapura. Ini misalnya berikutnya, contohnya, hasil kebijakan yang ditetapkan pejabat yang berwenang di Sumatera Utara hanya akan dapat mengikat masyarakat secara hukum
bagi yang berdomisili di Sumatera Utara. Kebijakan publik yang ditetapkan berwenang di Kabupaten Langkat hanya akan mengikat masyarakat setempat untuk tunduk atas kebijakan tersebut. Demikian seterusnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Nah, kemudian tingkatan kebijakan publik yang bersifat makro atau menyeluruh atau umum atau mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar 45, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Ini berlaku umum. Kemudian kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau penjelas pelaksana. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Nah, itu untuk pelaksananya. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur, dan bupati, dan wali kota. Berikutnya, kebijakan publik yang bersifat mikro atau kecil adalah kebijakan yang mengatur kebijaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Ya, demikian Bapak Rasa. Kalau kita nanti untuk diskusi, kita masuk ke Google Classroom. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau begitu kita masuk ke Google Classroom ya. Biar Bapak buat. Udah tuh nanti Muhari tolong kirimkan sama Bapak nanti link sama videonya ini Muhari ya. Iya Pak, saya kirim sekitaran 30 menit dari nanti ya Pak. Soalnya bakal Oke, mantap. Kemudian absen sesuai dengan kehadirannya tadi, Muhari ya. Iya Pak. Sekarang kita ke Google Classroom. Silakan kalau mau keluar. Oke, Bapak ucapkan selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Oke.